Semangat pagi. Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini saya akan membahas mengenai mindset dan motivation dalam perspektif teknologi, kebutuhan teknologi dan keinginan teknologi. Sesi ini saya bawa di tahun 2021, ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi semoga semuanya tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol 3M. Sesuai dengan topiknya yaitu mindset, kita ketahui bersama anak muda, generasi milenial dalam hal ini pasti punya harapan atau keinginan menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang sukses dan dikenal oleh orang banyak. Salah satu impian dari generasi milenial itu adalah menjadi seorang profesional. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika ingin menjadi entrepreneur juga membutuhkan jiwa profesional. Kata profesional memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah profesional secara bersikap, dan satu lagi adalah profesional menjadi seseorang. Contohnya profesi IT manager, profesi sebagai software engineer. Nah, itu. Jadi semuanya dalam luar lingkup profesional. Pola pikir yang harus kita jadikan sebagai kibrat pertama adalah apa visi dan misi yang ingin kita raih. Jadi bukan hanya visi dan misi perusahaan, menjadi manusia itu juga ada visi dan misinya. Visi di sini adalah kedepannya kita mau menjadi apa. Kalau misi, upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan visi. Atau dengan kata lain, langkah-langkah yang harus saya mulai, yang harus saya pijak menuju vision. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada anak tangga pertama. Dari anak tangga pertama baru masuk naik ke kedua, ketiga sampai mencapai sesuatu yang kita targetkan. Dalam hal ini adalah visi tersebut. Beberapa tahun lalu, bisa dibilang 10 tahun lalu, yang namanya single fighter dalam dunia profesional itu masih memungkinkan. Tetapi sekarang ini single fighter mungkin sedikit lebih susah. Kenapa? Karena kolaborasi sudah menjadi sesuatu yang wajib. Kalau kita lihat dari teori, misalnya ada teori marketing 1.0, marketing 2.0, sampai marketing sekian, itu salah satu poin itu adalah lebih penekanan kepada collaboration. Jadi teamwork, ada partner. Nah, dengan partner, kelebihan si A dan kelebihan si B, kelebihan si C itu semuanya berkolaborasi. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nggak masalah. Apa yang tidak bisa saya kuasai, saya cari partner. Jadi kita saling mengisi satu sama lain. Itu yang collaboration. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Bayangkan, namanya menjadi seorang profesional tetapi tidak bisa berkomunikasi, itu akan fatal. Kenapa? Komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan aspirasi, brainstorming, menyampaikan solusi. Kalau tanpa komunikasi, bagaimana caranya kita merealisasikan, mencapai visi yang kita tetapkan di awal? Dalam komunikasi ada komunikasi verbal dan non-verbal. Manakah yang lebih penting? Sebenarnya dua-duanya penting. Verbal berarti bisa bentuk tulisan, kalau non-verbal berarti bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh kita tegap, diam, kaku, freeze seperti es ketika berbicara, lawan bicara kita itu akan menjadi bosan. Ketika muncul kebosanan, apakah yang disampaikan itu bisa diserap oleh otak kita dan kemudian kita realisasikan. Nah, itu menjadi satu penghambat komunikasi. Oleh karenanya, bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, gugup ataupun tidak gugup, komunikasi
harus dijalankan dalam dunia profesional. Yang keempat adalah measurement. Segala sesuatunya itu harus bisa diukur. Terlepas apakah pengukuran secara kualitatif atau pengukuran secara kuantitatif. Kualitatif dalam artian saya menilai tanpa perlu angka. Contohnya, saya ingin menilai seorang manajer. Manajer itu oke, dia punya tanggung jawab. Setiap ada masalah, dia bisa lakukan problem solving dengan baik. Statement tersebut adalah penilaian, tetapi secara kualitatif. Gimana kalau penelitian, maksud saya pengukuran secara kuantitatif? Kalau perusahaan ada menerapkan namanya KPI, Key Performance Indicator, nah di sana ada angkanya. Jadi kita konversi. Dia mampu menyelesaikan tanggung jawab selama sebulan tanpa ada yang miss. Oke, berarti 100%. Nah, itu semuanya adalah pengukuran secara kuantitatif. Yang terakhir adalah evaluation. Setelah pengukuran, tentunya harus dievaluasi tindakan perubahan apa yang hendak dilakukan. Kan nggak mungkin kita udah mengukur, kita udah tahu ada sesuatu, ada gap, atau ada kesenjangan, tetapi tidak dievaluasi dan dilakukan perbaikan, atau istilahnya tindakan korektif. Itu menjadi satu masalah. Ini masih dalam penjelasan ranah profesional, ini belum masuk ke titik teknologinya. Nanti pelan-pelan, pada saat slide di belakang, kita akan masuk sehingga align semuanya, selaras. Baik, ini dari profesional. Berikutnya, kalau secara hierarki, profesional, pertama kali kita harus tahu dulu apa big goal-nya. Ini sebenarnya hampir sama dengan vision, tetapi vision lebih sedikit abstrak, tapi kalau mau kita konkretkan itu juga memungkinkan. Kalau dalam slide ini, big goal di sini adalah sesuatu yang ingin kita capai bisa secara short term, jangka pendek, mid term, jangka menengah, atau long term, jangka panjang. Jadi kita yang tentukan di awal. Misalnya, ketika mendapatkan kepercayaan oleh perusahaan sebagai pimpinan misalnya, tentunya coba kita harus pasang satu target. Dalam 6 bulan, saya bisa mencapai ini. Tentunya dalam penentuan target, diharapkan memenuhi kerangka SMART, yaitu specific, measure, achievable, relevant, time bound. Atau maksudnya ada batas waktunya. Jadi dengan kerangka tersebut, SMART, kalau disingkat, otomatis goal kita itu lebih mudah direalisasikan. Akan tetapi kalau cuma sekedar teori, oke, saya punya goalnya besar ataupun goalnya kecil, sudah ditetapkan, tanpa adanya kompetensi itu juga menjadi satu masalah. Kompetensi di sini bukan berarti lebih mengutamakan seseorang yang berpendidikan tinggi, tidak. Kompetensi itu bisa dipelajari. Bahkan seorang newbie sekalipun, kita ketahui orang baru selesai kuliah, dia kan belum punya pengalaman dalam dunia profesional. Dia harus memijakkan langkah pertama, harus keberanian. Dari keberanian tersebut, plus knowledge yang didapatkan dari bangku kuliah, itu merupakan sesuatu yang sudah luar biasa. Sangat luar biasa lagi adalah langkah pertama. Jadi kompetensi ini bukan sesuatu yang perlu kita takuti, justru harus berani kita langkah. Dengan melangkah, kompetensi itu cepat atau lambat pasti dimiliki. Nanti akan dijabarkan sekali lagi kompetensi. Yang terakhir adalah interpersonal. Jadi dalam diri kita itu punya keberanian, soft skill istilahnya, itu juga dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional. Soft skill bisa jadi kemampuan problem solving, kemampuan berkomunikasi, itu juga interpersonal, kemampuan dalam problem solving. Dan problem solving nggak harus baca dari buku atau referensi manapun. Ada orang
tanpa referensi, dia bisa memikirkan satu solusi yang out of the box. Oke, nah, jadi di sana kemampuan dari interpersonal. Semua orang sebenarnya mampu, tergantung mau atau tidak mau. Jadi kata kuncinya adalah mau dan mampu. Kompetensi terdiri dari 3 komponen, yaitu attitude, tingkah laku, perilaku, bagaimana bersikap. Emosional itu juga bagian dari attitude. Bayangkan kalau menghadapi masalah, kemudian dia lari dari masalah tersebut, bukannya menyelesaikan. Berarti bisa dibilang kompetensi tidak ada. Satu saja dari ketiga ini tidak terpenuhi, kompetensi diragukan. Oleh karenanya, sebagai generasi milenial, tingkatkan kompetensi dengan mengikuti ketiga hal ini. Jadi tetap berattitude yang baik, tingkatkan skill. Skill itu adalah keahlian. Keahlian didapatkan bukan dari membaca saja, tetapi harus coba kita praktekkan. Kebetulan saya sebagai praktisi sering menemui kendala, yaitu teori mengatakan demikian, tetapi praktek berkata lain. Memang benar, ketika saya ikuti teori ada impact-nya, ada implikasinya. Tetapi tidak sehebat kalau saya melepaskan teori. Jadi melepaskan teori berarti saya pakai imajinasi dalam menyelesaikan masalah, imajinasi dalam menghasilkan satu inovasi, itu juga memungkinkan. Tapi semuanya tetap harus berangkat dari teori terlebih dahulu. So, kalau memang berangkat dari teori, tadi ada satu statement, praktek tidak sama dengan teori. Ini gimana? Kapan munculnya? Munculnya relatif. Tergantung pada saat kita menghadapi masalah. Jenis masalah yang gimana? Contohnya, case yang saya mau ceritakan adalah dalam dunia IT, Information Technology. Kalau kita ketahui, banyak framework dalam pengembangan satu sistem atau software. Berdasarkan dokumentasi, memang benar, just follow dokumentasi tersebut dan kita coding, maka hasilnya akan didapatkan sama dengan yang kita ekspektasikan. Realitanya, terkadang ada kondisi di mana kita ikuti malah tidak jalan software-nya. Jadi kita coba tune up, lakukan modifikasi, setelah modif baru jalan. Nah, ini juga bagian dari skill. Kita harus uji coba, trial error. Kalau tidak ada trial, error nggak mungkin terjadi. Tanpa adanya error, kita nggak learning. Jadi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga adalah knowledge. Knowledge ini udah pasti sama dengan teori yang didapatkan baik dari buku ataupun bangku kuliah ataupun bangku sekolah. Attitude, skill, knowledge digabungkan yang disebut sebagai kompetensi. Lebih dalam dari kompetensi itu disebut kredibilitas. Jadi sama aja ada attitude, skill, knowledge, hanya saja kalau di lapangan ditambah satu parameter lagi, yaitu sense of atau feeling. Feeling itu penting sebenarnya, atau insting. Dikala kita sudah maksud saya pada saat kita bayi, tanpa disadari kita sudah membawa satu parameter hidup, yaitu feeling. Ketika senang akan tersenyum, ketika sedih, padahal nggak ada alasan tertentu, dia bisa nangis. Jadi feeling itu menjadi parameter yang terkadang malah melebihi dari attitude, skill, dan knowledge. Dalam artian problem solving-nya menjadi lebih luar biasa hasilnya. Nah, mungkin kalimat ini sedikit mendalam. Kita harus sering praktek. Jadi hal sederhana apapun itu, jangan lupa feeling terkadang harus digunakan. Coba saja, nanti hasilnya pasti akan berbeda dibandingkan kita melepaskan feeling tersebut. Jadi itu udah masuk ke ranah kredibilitas. Kredibilitas kalau berhasil, kompetensi udah pasti ada. Jadi sebenarnya bisa kita balik dari kompetensi ke kredibilitas ataupun kredibilitas ke kompetensi. Tetapi tentunya
Saya menjelaskan ini dari sudut pandang praktek saya di lapangan. Ada trust. Dengan kompetensi, otomatis akan muncul trust, kepercayaan, dipercaya. Trust ada dua komponen, yaitu dari integritas dan kredibilitas. Kredibilitas tadi sudah saya jelasin ya. Nah, kalau dari perspektif trust, penjelasannya sedikit berbeda walaupun sama. Mulai dari integritas, itu berarti trust kepada proses. Gimana caranya saya mempercayai proses? Yang pertama, segala sesuatu harus action, jangan hanya teori. Nah, dengan action tersebut, lakukan, kita menumbuhkan. Ibaratnya menanam pohon, kita tanam bibit, nanti dia akan tumbuh. Tapi tumbuhnya nggak dalam satu malam, 1 atau 2 malam. Jadi action tersebut juga merupakan cikal bakal atau bibit dari munculnya integritas yang mengarah kepada trust. Yang kedua dari integriti itu adalah komitmen. Dan yang ketiga adalah konsisten. Konsisten ini sesuatu yang sedikit susah untuk dipraktekkan, tetapi jika dipraktekkan secara terus-menerus, hasilnya akan luar biasa. Lakukan saja setiap hari satu hal yang sama, secara konsisten. Walaupun nanti satu waktu akan kita lakukan perubahan. Ketika dilakukan perubahan, ingat konsisten, dilakukan lagi, terus dan terus. Maka niscaya integritas akan tumbuh. Trust berlanjut kepada kredibilitas, yaitu trust kepada output, kepada hasil atau keluaran. Di sini berarti kompetensi tadi, kemudian masuk kepada kredibilitas, kemampuan melihat secara keseluruhan. Berarti dalam hal ini adalah sense, pengalaman, atau dalam pengalaman tersebut bisa kapabilitas, bisa juga tidak capable. Kapabilitas berarti kemampuan atau pemahaman mendetail dari A sampai Z, sangat mendetail, dikuasai secara total. Oleh karenanya, ketika mengalami masalah, dia sanggup menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi trust merupakan hal yang tidak boleh terlepas, baik sebagai seseorang pribadi maksudnya personal, ataupun profesional. Jadi profesional lebih penting lagi, harus menumbuhkan trust. Karena trust ini nggak bisa muncul dalam semalam, sebulan, setahun, itu nggak bisa. Karena butuh proses. Bahkan trust saja, sekarang ada trust, kedepannya belum tentu trust itu masih ada. Jadi sebagai manusia dalam hal ini, kita harus bisa memegang sesuatu hal dengan baik dan benar. Bukan hanya baik, tetapi plus benar. Dua kalimat mungkin bisa menjadi bahan renungan. Kita jangan baca yang cetak tebal dulu. You are growing and is uncomfortable. Kamu bertumbuh dan tidak menyenangkan. Yang kedua, it is uncomfortable but you are growing. Itu tidak menyenangkan, tetapi kamu bertumbuh. Kalimatnya hampir sama, tetapi kalau kita resapi baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, artinya berbeda sekali. Bad newsnya adalah, kalau memilih yang pertama, kamu bertumbuh dan tidak menyenangkan. Ini artinya proses pertumbuhan tersebut dia nggak nikmati. Oleh karenanya kompetensi itu pun nggak akan tumbuh. Walaupun tumbuh tanpa dia sadari, tetapi aslinya tumbuh dia akan jatuhkan sendiri. Kalau yang kedua, itu nggak menyenangkan, tetapi growing. Dia sadar tidak menyenangkan, tapi dia mau coba berusaha. Itulah good news. Jadi sudut pandang kita sebagai profesional, pegang yang kedua. Tidak semua hal itu pasti membuat kita nyaman, membuat kita bahagia.
Jadi ada kalanya kita harus menerima kondisi dan tanamkan saja di dalam pikiran kita bahwasanya growing itu adalah proses yang pasti. Ini merupakan quote yang sangat bagus dan untuk menjadi dasar perenungan kita. Seperti di dunia IT saja, itu perkembangannya sangat signifikan. Perkembangan signifikan kalau tidak diikuti, setahun saja nggak diupdate, itu udah ketinggalan sangat jauh. Kalau udah sadari ketinggalan sangat jauh, kemudian dia merasa, aduh nggak nyaman nih, tapi saya harus berusaha mengejar. Saya kejar, teknologi kan terus bertumbuh, ya nggak masalah. Paling nggak kita tumbuh, walaupun nggak menyenangkan. Itu loh. Jadi di sini good news tersebut. Teori dari James Clear mengatakan bahwa dengan melakukan satu hal yang lebih baik setiap harinya, cukup 1%, dibandingkan 1% yang lebih buruk setiap harinya. Kalau hitung-hitungan secara matematika sederhana, berarti 1% kan plus 100% kan 1,01 selama 365 hari. Itu 37,78. Itu hanya angka indeks. Nah, 1% lebih buruk setiap harinya, berarti 100% kurang 1%, 0,99, pangkat 365, 0,03. Bayangkan, hitung-hitungan matematika saja membuktikan bahwasannya kita nggak harus melakukan sesuatu yang perfect, yang sempurna. Jangan pernah menunggu sempurna baru kita implementasikan atau kita jalan. Nggak akan pernah yang kata sempurna itu. Justru proses yang menyempurnakan apa yang kita harapkan. Jadi grafik ini cukup mencengangkan kalau kita nggak sadari 365 hari itu terbuang sia-sia. How to? Bagaimana mindset kita yang harus dijadikan kiblat? Kalau merujuk kepada software engineering, karena ini materi ini kan dari teknologi view, maka tentunya saya harus mengambil sudut pandang yang berkaitan dengan teknologi. Dan dalam teknologi yang menjadi praktikal di lapangan itu tentunya adalah software engineer. Nah, oleh karenanya sudut pandang tersebut yang saya tarik ke dalam mindset dan motivation dalam sesi ini. Tahapan sudut pandangnya itu adalah yang pertama ada work view. Melihat secara keseluruhan, melihat out of the box. Dan yang kedua adalah domain. Melihat secara masih garis besar, tetapi udah masuk layer yang kedua, lebih dalam sedikit. Baru ketiga adalah element. Element atau desain, atau mulai lakukan perancangan. Kita merancang konsep, itu sebenarnya bagian dari elemen. Setelah konsep dirancang, masuk ke detail. Mulai tindakan-tindakan atau hal konkret yang akan dijalankan. Oke, kita masuk kepada contoh. Masih mengambil perspektif teknologi. Ada kebutuhan ingin mengembangkan sistem informasi penjualan. Dalam penjualan, tentunya harus tahu dulu apa ekspektasinya, apa informasi yang hendak kita dapatkan nantinya sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, cara berpikir kita itu adalah dari besar ke kecil. Jangan memikirkannya, saya harus pakai teknologi apa ya? Apakah teknologi desktop based, web based, atau apps, application based? Tidak boleh berpikir dari sisi teknologi terlebih dahulu, tetapi berpikirlah dari sisi kebutuhan. Oke, kembali dari sistem informasi penjualan, dia butuh informasi apa saja? Nah, oke. Kebutuhan misalnya, saya butuh pantau penjualan setiap bulan. Naik berapa persen dan turun berapa persen. Saya juga butuh tahu perkembangan setiap minggunya.
saya butuh tahu di jam berapa yang merupakan peak time, traffic paling tinggi, penjualan paling tinggi. Nah, informasi tersebut yang kita harapkan bisa didapatkan dari penerapan sistem informasi penjualan tersebut, yaitu workflow. Baru masuk kepada tahapan domain. Dari kebutuhan tersebut, baru kita pilih. Untuk mengetahui perkembangan bulanan, butuh informasi apa ya? Pastinya bisa kuantiti, bisa nominal uang yang ingin dicapai, omset. Nah, di sana baru kita breakdown. Kita tulis. Oke, saya berarti harus ada inputan, ada input, proses, output. Nah, inputan tersebut berarti ada data-data yang harus di-entry atau dimasukkan oleh end user. Informasi tersebut kita mulai lakukan perancangan. Bisa kita desain tampilan, kemudian lakukan penggambaran flowchart dan lain sebagainya. Itu di level elemen, desain. Baru detail. Baru di sini adalah tahapan pengkodingan, training, kemudian mekanisme maintenance, seperti demikian. Jadi, coba dijadikan sebagai kiblat mindset dalam teknologi, dalam menggunakan teknologi, dalam mengembangkan teknologi, dan dalam menghubungkannya dengan kebutuhan bisnis, dengan kebutuhan target, visi, dan misi. Secara personal, itu juga bisa digunakan keempat sudut pandang ini. Bisa dilihat dari gambar seekor raja hutan. Dari mukanya terlihat garang, tegas. Tapi tahukah Anda, di balik layar itu dia penuh dengan derita. Penuh tantangan, penuh halangan, ada kecemburuan, dan banyak lagi. Begitu juga sebagai seorang leader, seorang pemimpin, nampaknya dia itu santai. Tetapi di balik layar, dia harus berpikir keras, dia harus planning, dia harus buat langkah-langkah, harus menghadapi rintangan, dicerca, kemudian dihina. Itu banyak rintangannya. Dari rintangan-rintangan tersebutlah yang membuat seseorang itu menjadi leader sejati. Dalam hidup juga demikian. Jadi leader itu gak harus profesional. Dalam rumah tangga, kepala keluarga, dalam berteman, dalam dunia sosial. Jadi semuanya itu pasti ada peran leadership. Jangan pernah takut untuk menjadi leader. Leader udah pasti ada resikonya. Justru belajar dari resiko. Seperti yang tadi di awal ada saya jelaskan, mulailah dari anak tangga pertama. Tanpa anak tangga pertama, anak tangga kedua impossible untuk dicapai. How do I get to the other side? You are on the other side. Nah, sebagai manusia, tentunya butuh collaboration, butuh teamwork. Alasannya apa? Ya seperti ini. Ketika kita dikelilingi oleh kesibukan sehari-hari, kita nggak bisa berpikir secara out of the box atau berpikir work view. Kita butuh orang lain yang menilai kita supaya lebih objektif. Subjektif bukan berarti jelek. Ada kalanya kita harus subjektif. Tetapi kalau dalam proses penilaian, jangan pernah menilai diri sendiri. Karena penilaian itu nggak akan pernah akurat. Seperti dalam gambar ini. Ibaratnya gajah di depan mata tidak nampak, tapi semut di seberang kelihatan. Motivasinya dalam hidup ataupun motivasi untuk fighting, motivasi untuk menghadapi perkembangan teknologi, motivasi dalam menjadi seseorang yang luar biasa, menjadi sukses, menjadi orang yang bahagia, hanya ada dua kemungkinan, possible atau impossible.
memungkinkan atau tidak memungkinkan. Jadi semuanya adalah berangkat dari motivasi. Motivasi diri sendiri tidak bisa dalam bentuk teori ditulis, oke? Oh, ini harus saya hafal. Hafalan itu semuanya tidak berlaku. Karena motivasi itu harus kita paksa, harus kita feel. Bayangkan kita berada di tempat yang nyaman. Coba ditutup mata, bayangkan. Pikirkan tempat yang membuat kita paling nyaman. Ketika dalam kondisi tersebut berada di tempat yang nyaman, beban pikiran itu sirna semuanya. Dan ketika sirna, mulailah muncul ide, muncul semangat untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Makanya, kita tetap butuh istirahat, kita tetap butuh me time, artinya quality time, untuk merenung, introspeksi diri, sehingga bisa berpikir lebih luas dan menjadi seseorang yang berbeda, harus mampu berpikir out of the box. Motivasi bukan untuk menyenangkan orang lain. Motivasi bukan untuk membuktikan kepada orang lain bahwasanya saya adalah seorang motivator. Kalau hanya sekedar identity, itu berarti membohongi diri sendiri. Motivasi itu lebih ke arah manfaat yang ingin didapatkan. Bisa kita gunakan, bisa kita bangkitkan kembali ketika merasakan pesimis, merasakan lagi down. Manusia tentunya ada kalanya down itu muncul. Down tidak semangat maksudnya. Nah, jadi ketika kondisi itu muncul, maka harus memaksakan diri, pegang hati kalian, dan minta semangat tersebut bangkit kembali. Motivasi di awal, target awal, visi, bangkitkan lagi semuanya. Sehingga bisa kita lakukan kembali, kita bisa menghilangkan perasaan pesimis tersebut. Jadi usability di sini adalah bisa kita regenerasi, bisa kita bangkitkan motivasinya. Melihat kepada kondisi sekarang ini, revolusi industri 4.0 merupakan satu istilah yang di mana-mana sering kita dengar. Bisa di media TV, kemudian di webinar. Topik ini selalu menjadi hot topik. Sebelum masuk ke revolusi industri 4.0, perlu kita ketahui bagaimana perkembangan industri. Dari industri 1.0, yaitu waktu itu masih zamannya mesin uap, jadi proses produksi barang menggunakan mesin. Manusia dan hewan itu dijadikan sebagai mesin. Jadi waktu itu belum ada pencemaran lingkungan. Yang ada adalah memberdayakan makhluk hidup dalam memproduksi barang. Dari masyarakat agraris, itu berarti adalah masyarakat agraris, mulailah beralih kepada masyarakat industri. Ini sedikit lebih kompleks, karena produksinya itu bukan lagi single, sekuensial, tetapi produksi secara massal. Artinya, dalam satu waktu, dirakit oleh banyak orang, memproduksi sesuatu, memproduksi beberapa barang sekaligus maksudnya. Jadi, mulailah ada penciptaan conveyor belt, dan produksi massal, produksi yang banyak, itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi perkembangan teknologi belum ada. Jadi masih menggunakan conveyor. Masuk kepada industri 3.0. Ini udah IT, dunia IT, yaitu mulai dikenal namanya komputer. Komputer di era Perang Dunia Kedua itu belum ada RAM, belum ada keyboard. Jadi inputnya itu masih berupa pita kertas. Di akhir dari Perang Dunia Kedua, barulah muncul yang disebut semikonduktor
transistor, dan IC. Setelahnya, masuklah ke industri 4.0 berbasis AI, berbasis Wi-Fi, nirkabel. Jadi itu semuanya udah terhubung satu sama lain. IoT, Internet of Things. Contoh Internet of Things adalah ketika saya keluar, pergi ke kantor, saya lupa mematikan AC. Dengan menggunakan smartphone, AC itu bisa saya tutup dari jarak jauh. Nah, ini adalah implementasi dari industri 4.0. Perkembangan teknologi tersebut, jadi gimana kalau orang yang bukan dari background IT? Bagaimana cara berkolaborasinya? Nah, ini yang paling seru. Dalam praktek UMKM atau startup, kesalahan yang pernah terjadi adalah founder dari startup tersebut dari orang IT semuanya. Itu menjadi dilema. Kenapa? Karena sudut pandang, frame pikirannya itu sama. Apa-apa based on IT. Padahal kita butuh juga orang manajemen. Kita juga butuh orang yang smart, yang inovasi, yang orang marketing. Jadi kalau memang nggak punya kemampuan dalam bidang teknologi, ya nggak masalah. Apa strength-nya? Kita harus cari tahu dulu strength yang dimiliki. Kemudian weakness yang dimiliki. Carilah orang yang punya strength sebagai pendukung weakness tersebut. Kemudian kita ajak berkolaborasi. Kolaborasi tersebut hasilnya pasti akan luar biasa. Tentunya komitmen dan konsisten itu sangat dibutuhkan. Ada quote dari Ibu Naswa Shihab yang sangat bagus untuk dijadikan acuan. Jadi contemplation, perenungan. Jadilah penenang bagi mereka yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Penenang di sini, jadi jangan pernah takut kalau misalnya kita melihat orang lain punya weakness, saya punya strength, ya udah kalau memang kita cocok untuk berkolaborasi, berkolaborasilah. Zaman teknologi ini tanpa kolaborasi kita nggak ada apa-apanya. Dan ketika ada kebuntuan, knowledge kita, skill kita, experience, pengalaman, itu kita kolaborasikan semuanya, hasilkan satu solusi. Solusi tersebut itulah yang disebut sebagai penentu melepas kebuntuan yang ada. Contoh sederhana, kalau kita mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang bersifat manual, dan ternyata manual tersebut bisa di-replace menggunakan teknologi, maka gunakanlah teknologi. Not only working hard, but also working smart. Jadi, bekerja keras itu bagus, bekerja cerdas itu lebih bagus lagi. Di dunia teknologi adalah tools. Tools yang dijadikan sebagai dasar untuk merealisasikan apa yang ingin kita capai. Bukanlah sebaliknya. Kecuali untuk kepentingan belajar, itu hal yang lain. Oke. Jadi dari teknologi tersebut karena jadikan sebagai tools untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi gambar ini sebenarnya adalah hierarchy of needs dari teori Maslow. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 tingkatan. Tingkatan paling bawah, 1 dan 2 dari bawah, itu adalah basic needs. Kebutuhan paling basic, paling mendasar. Misalnya, psychological needs. Kita butuh makanan, kita butuh air, kita butuh istirahat. Baru di level kedua yang masih dalam basic needs,
kebutuhan dasar adalah safety. Kita butuh security. Kemudian kita masuk ke layer kedua, yaitu psychological needs. Yaitu di level 3 dan 4. Belongingness and love. Keinginan untuk memiliki. Misalnya, pasangan hidup, kemudian teman untuk bertukar pikiran, baru esteem needs, prestige, feeling of accomplishment, keinginan untuk memenuhi sesuatu. Jadi dia punya pemikiran prestige, dia harus punya satu hal sebagai apa ya istilahnya, menghargai diri sendiri, hadiah untuk diri sendiri. Itu psychology needs. Lalu yang paling atas adalah self-fulfillment needs. Aktualisasi, yaitu ingin satu pencapaian. Menggunakan potensi yang ada, menggunakan kreativitas. Dan kreativitas tanpa adanya dukungan teknologi, itu pun nggak mungkin. Contoh paling sederhana saja, untuk mendesain, kalau desain secara manual, itu memang seni. Tetapi kalau secara manual, gimana caranya kita mau pampangkan ke media sosial? Berarti kan harus kita scan. Gimana kalau saya menggunakan aplikasi? Aplikasi desain yang sudah tersedia sekarang ini banyak. Nah, di sini kolaborasi teknologi, kolaborasi dengan needs, keinginan, kebutuhan maksud saya. Ditambah lagi ilmu manajemen, ditambah lagi dengan leadership, plus visi, misi, maka segala sesuatunya itu sudah berkolaborasi semuanya. Dengan kolaborasi tersebut, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, jadi benefit. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga. Jadi motivasi itu sangat penting. Dan motivasi yang tepat sasaran, yang baik, motivasi yang benar. Karena kita ketahui, sekarang ini sudah tahun 2021. Sebentar lagi udah 2022, 2023, dan seterusnya. Jadi waktu itu tidak pernah berhenti, dia terus berjalan. Gimana caranya kita menghentikan waktu? Itu impossible. Oleh karenanya, injaklah langkah pertama. Jangan pernah ada ketakutan. Pertanyaan sederhana, mengenai coba saya masuk ke ranah komunikasi, public speaking. Apa yang paling penting di dalam public speaking? Jawaban paling sederhana, speaking. Ya udah, berarti kita harus berbicara saja dulu. Memang ada faktor lain, yaitu keberanian. Tapi dari kata dasarnya aja, just think the most simple side. Waktu terus berjalan, kita terus belajar, kita ketahui. Mulai dari bangun tidur, kita melihat menggunakan apa? Pastinya mengecek handphone. Ada informasi apa? Ada yang cari tidak? Nah, dari sana, secara tidak langsung, kita mempelajari sesuatu ketika ada informasi. Oke, setelah itu kita membenahi diri, membersihkan diri, kemudian kita pergi bekerja ke kantor atau entrepreneur, berbisnis. Dalam perjalanan, kita melihat mobilitas sosial, di sana juga kita belajar. Kita melihat iklan, kita melihat baliho, semuanya itu juga informasi yang diserap di otak dan tertanam di alam bawah sadar kita. Pada saat kita mengalami satu masalah, alam bawah sadar itu akan muncul, dia akan menyentuh kamu. Kayaknya kamu pernah melihat deh informasi ini. Jadi langsung terbayang, benar juga ya. Nah, baru tinggal dikorek alam bawah sadarnya, atau bisa menggunakan bantuan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Hanya bermodalkan kata kunci saja, kita bisa menghasilkan solusi. Nah, jadi di sini belajar itu bukan harus pakai buku, harus pakai teknologi, harus duduk santai. Dalam perjalanan, dalam mobilitas, dalam bersosialisasi, itu semuanya adalah belajar. Dan tentunya parameter waktu jangan pernah dilupakan. Time never stops.
Jadi sesi ini mindset dan motivasi dari sisi teknologi, dari sisi manajemen, leadership, itu semuanya memang nggak bisa langsung dipraktekkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi yang belum pernah mencoba, tetapi yakin saja langkah pertama itu adalah langkah yang luar biasa. Mindset kita harus diarahkan. Kita harus punya visi, kita harus punya misi. Kita harus menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang secara tepat sasaran, secara baik dan benar. Gunakan leadership, soft skills kita untuk memimpin. Karena dalam memimpin itu bukan harus memimpin orang lain. Harus memimpin 10 orang, 20 orang, 100 orang. Orang yang paling susah kita guide, kita arahkan adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya, leadership, pimpinlah diri sendiri. Managelah diri sendiri. Managelah penggunaan teknologi berdasarkan waktu ketika dibutuhkan. Jadi ada istilah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Karena kita sering melihat ya, ketika bepergian, melihat beberapa orang yang sedang makan duduk di meja, dalam satu meja maksudnya, tetapi semuanya sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan teknologinya masing-masing. Jadi hargailah waktu, hargailah kebersamaan, semuanya itu saling berhubungan satu sama lain, hiduplah yang bahagia, work-life balance. Demikian pemaparan saya di sesi Mindset and Motivation. Saya Darwin, terima kasih.